Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Bimas Islam TV dimanapun Anda berada, baik yang menyaksikan melalui channel YouTube kami maupun melalui akun Facebook. Senang sekali saya Boy Aditya kembali hadir menemani rekan semua seperti biasa di dalam acara Obsesi, obrolan seputar soal Islam di episode yang ke-102 ini ya, sudah tembus 100 episode. Setiap harinya kita akan membahas seputar soal Islam, di mana kali ini kita akan membahas tema yakni ngobrol seputar wakaf uang. Bersama dengan narasumber kami, yakni analis kerjasama Lembaga Keagamaan Zakat dan Wakaf, Muhammad Yasir Arafat yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Yasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Boy. Gimana, sehat ya Mas Yasir? Alhamdulillah. Ini nampaknya di kantor ini masih cukup sepi ya Mas ya, karena masih terkendala COVID, dan kita juga doakan agar teman-teman dan juga rekan-rekan yang menyaksikan juga sehat walafiat dan juga dijauhkan dari virus COVID-19 yang kembali angkanya cukup tinggi ini ya. Mas Yasir, terkait dengan seputar wakaf uang ini Mas Yasir, mungkin masyarakat masih berpaku pakem pada wakaf itu adalah tanah, bangunan, seperti itu ya Mas Yasir ya. Nah, ini wakaf uang ini masih istilahnya masih cukup awam gitu di mata masyarakat. Sebenarnya apa sih dasarnya wakaf uang ini? Apakah memang sudah ada aturannya yang diatur oleh pemerintah Mas Yasir? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa nusolli wa nusallimu ala khairul anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Ya, terima kasih Mas Boy dan terima kasih para hadirin. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Ini kita terkait dengan pembahasan wakaf uang. Di masyarakat memang ada sebagian Mas Boy tentang wakaf. Wakaf itu kan sebenarnya buat kuburan gitu kan, buat masjid, buat musola. Kok ada wakaf uang? Emang boleh ya gitu ya. Nah, kalau pembahasan masalah wakaf uang itu secara fikih itu kan sudah lama ya, pembahasan itu sudah ada fatwa MUI. Fatwa MUI tentang wakaf uang itu di bulan Mei tahun 2002, berarti udah 20 tahun ini ya. Itu sudah ada fatwa boleh gitu. Wakaf uang yang kita bahas di sini adalah wakaf uang yang ada di ini peraturan perundang-undangan ya, itu yang di Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kedua itu PP 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Yang ketiga adalah PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang. Yang keempat itu adalah peraturan BWI, Badan Wakaf Indonesia
nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Nah, kita membahas wakaf itu di perundang-undang itu ada 4 ya, ada 4, ada undang-undang, ada PP, ada peraturan Menteri Agama dan ada peraturan BWI. Nah, kita hanya ada pembahasan di seputar itu aja. Nah, bagaimana sih mekanisme wakaf uang gitu kan, wakaf uang. Nah, sebelumnya kita membandingkan dulu ya yang wakaf tanah. Kalau wakaf tanah itu kan si wakif. Wakif itu adalah orang yang memberikan harta bendanya. Wakif mewakafkan kepada ke KUA, lalu si wakif itu menunjuk siapa najirnya. Najir itu adalah yang mengelola wakaf uang, yang mengelola wakaf, harta benda wakaf itu najir namanya. Nah, si wakif menunjuk kepada najir, siapa najirnya untuk mengelola. Terus KUA sebagai PPAIW ya, kepala KUA sebagai PPAIW ialah pejabat pembuat akte ikrar wakaf, diwakafkan. Nah, diwakafkan itu nanti ada ikrar wakaf. Ada ikrar wakaf itu nanti situ ada peruntukan apa? Peruntukan untuk masjid. Nah, ada di dalam tertuang di dalam AIW. Nah, barulah nanti KUA mensertifikatkan tanahnya itu ke BPN ya, mendaftarkan ke BPN untuk disertifikat menjadi tanah wakaf. Nah, sertifikatnya bukan tanah hak milik, bukan hak guna bangun, tapi adalah tanah wakaf. Karena kalau udah tanah wakaf udah aman, tidak bisa diperjualbelikan, nggak bisa dihibah, nggak digadaikan ya. Nah, terus bagaimana dengan wakaf uang? Nah, wakaf uang itu adalah prosedurnya melalui LKSPWU, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Nah, Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang ada bagaimana kok bisa? Karena itu adalah lembaga keuangan syariah yang mendaftarkan dan berizin ke Kementerian Agama. Bagaimana syaratnya? Yaitu syaratnya harus harus ada produk wadiah ya, harus ada produk wadiah, harus bergerak di keuangan syariah, terus harus operasional di Indonesia ya. Nah, profesional harus juga mengajukan permohonan kepada Menteri Agama dengan melampirkan anggaran dasar dan badan hukum ya, pengesahan badan hukum. Nah, di situ ada LKSPWU. Nah, bagaimana asuransi syariah? Bisa nggak? Asuransi kan lembaga keuangan syariah ya kan? Lembaga keuangan syariah tidak bisa karena dia tidak mempunyai produk wadiah ya. Kalau ada produk wadiah bisa menjadi LKSPWU. Itu mengajukan saja kepada Menteri Agama. Nah, di LKSPW itu ada namanya najir yang mengelola wakaf uangnya. Nah, yang mengelola. Najir bagaimana? Kalau di KUA kan, kalau wakaf tanah kan ditunjuk oleh si wakif, siapa najirnya. Nah, kalau ini najirnya adalah yang terdaftar di BWI, ya, Badan Wakaf Indonesia. Daftar dulu najirnya ke BWI, ya. Ke BWI sudah terdaftar baru diakui sebagai najir. Itu juga ada syaratnya ya, ada syaratnya menjadi najir. Najir itu di Kementerian Agama di regulasi ada 3, yaitu perorangan, badan hukum, dan organisasi. Nah, yang badan hukum ini dan organisasi ini boleh menjadi najir wakaf uang ya, sedangkan untuk perorangan belum ya, sementara ini belum. Masih wakaf tanah aja kalau yang perorangan. Yang untuk badan hukum dan organisasi bisa terdaftar, bisa daftar menjadi najir. Ya. Nah, oke. Setelah ada wakif mewakafkan uang ke LKSPWU, LKSPWU adalah mediasi ya. Dia juga sebagai PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Kalau tanah, PPAIW-nya adalah kepala KUA. Ya. Kalau wakaf uang, PPAIW-nya adalah lembaga keuangan syariah dan wakaf uang yang ditunjuk oleh lembaga itu sendiri ya. Ditunjuk siapa PPAIW-nya, bisa kepala cabang, bisa manajemen operasional, bisa kepala kantor kas. Nah, itu sebagai PPAIW yang ada di LKSPWU ya. Nah, LKSPWU baru nanti dikelola oleh najir wakaf uang yang sudah terdaftar di BWI. Berarti prosesnya dari wakif langsung ke wakaf uangnya ke LKSPWU baru dikelola oleh najir. Nah, bagaimana kalau di KUA itu kan kalau di KUA wakaf tanah itu kan ditunjuk oleh wakif terus dituangkan untuk apa ini di AIW untuk masjid, untuk musola atau untuk kuburan itu ada tertuang di AIW-nya peruntukannya. Nah, bagaimana dengan wakaf uang yang ada di LKSPWU? Nah, di LKSPWU maka LKSPWU dengan najir bekerja sama dulu dia. Program-program apa nih yang harus kita buat ya? Contoh buat
Nanti wakaf uangnya hasilnya untuk beasiswa, untuk rumah sakit, nah ya kan. Terus untuk yayasan yayasan nanti hasilnya. Nah itu hasilnya ya, bukan wakaf uangnya. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu ketika kita berzakat maka uang itu langsung dialokasikan kepada mustahik ya, mustahik. Nah kalau wakaf uang enggak, diberikan wakaf uangnya, diwakafkan wakaf uangnya dikelola, diinvestasikan. Nah, setelah dikelola kan ada menghasilkan. Nah, menghasilkan itu baru disalurkan ke mauquf alaihi. Mauquf alaihi itu ya seperti itu tadi, buat beasiswa, rumah sakit ya, atau pendidikan. Nah, seperti itu. Untuk yang wakaf uang. Nah, terus bagaimana prosedurnya tuh pada saat kita wakaf? Nah, si bank itu si bank itu udah bekerjasama dengan berapa najir, anggaplah ada 10 najir si LKSPWU. Nah, kepada kita mau berwakaf uang ke bank, maka ditunjuk oleh LKSPWU. Daftar najir-najirnya nih, najir mana? Kamu memilih mana najirnya nih? Nah, najir-najir milih ini ada program untuk nanti dijelaskan oleh pihak bank ya, sebagai PPI Webs itu dijelaskan ini untuk beasiswa, nanti hasilnya buat rumah sakit. Nah, kita milih di situ, di pihak bank itu milih. Kalau di KUA kan kita yang mau ya, kita ke KUA, kita mau ini tanah untuk musola saya maunya, ini tanah untuk masjid atau pondok pesantren. Nah kalau di lembaga keuangan syariah dia sudah udah ada data-datanya untuk apa aja programnya. Nah kita tidak bisa menentukan ya, kita nggak bisa menentukan karena memang kalau kita menentukan sendiri kebingungan nanti pihak bank ya atau najir. Uangnya sedikit semuanya ini uangnya sedikit, tapi makanya ditentuin oleh pihak LKSPWU programnya untuk beasiswa yatim piatu, untuk rumah sakit nanti hasil rumah sakit nanti kalau untuk apa gratis berobatnya gitu ya, kalau untuk yang di wakaf uang. Terus nanti dalam pengelolaan uangnya itu masuk ke dalam wadiah. Tadi kan persyaratan LKSPWU harus ada produk wadiah, ada titipan wadiah itu. Titipan wadiah masuk ke dalam rekening wakaf uang ke wadiah atas nama najir. Nah, setelah udah atas nama najir, nanti uangnya dikelola oleh najir. Yang lola najir ya, bukannya lembaga keuangan syariah. LKSPWU hanya menerima nanti dikelola oleh najir. Nah, bagaimana cara pengelolaannya? Si najir bisa mengelola secara langsung atau melalui kerjasama MOU dengan LKSPWU. LKSPWU kan punya produk nih, ya kan? Produk udah kalau gitu deposito aja, deposito mudharabah yang dikelolanya. Ya, kalau dari deposito berarti dari wadiah itu ditarik ke deposito mudharabah dikelola situ sama bank ya, pakai dapat bagi hasil. Nah, deposito mudharabah itu nanti masuk ke pembiayaan lembaga keuangan syariah. Ya. Oke, saya menjelaskan LKS dulu ya. LKS ini sekarang di Kementerian Agama sudah terdaftar 29 lembaga keuangan syariah, itu semuanya bank ya. Semuanya bank, ada bank umum syariah, ada UUS ya, UUS dari bank konvensional. UUS itu unit usaha syariah. Dari bank konvensional, contoh Bank Jatim itu konvensional, dia ada di bawahnya unit namanya unit usaha syariah ya, Bank Jatim Syariah. Nah itu adalah UUS ya, UUS. Dan itu termasuk UUS itu termasuk bank syariah di dalam ketentuan umum di PP nomor 41. Jadi bank syariah itu ada bank umum syariah, ada UUS dari bank konvensional, dan ada BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat ya syariah, BPRS. Jadi ada 3, ada BUS, ada UUS dari bank konvensional, ada BPRS. Jadi 3 yang sudah terdaftar ya di Kementerian Agama. Nah, bisa nggak lembaga keuangan syariah lain mendaftar sebagai LKS? Bisa aja, asal memenuhi persyaratan. Itu tadi ada produk wadiah dan ada bergerak di bidang keuangan syariah. Oke, kita lanjut ke pengelolaan. Nah, pengelolaan ini setelah udah dikelola di deposito mudharabah atau bisa juga dikelola oleh najir. Saya mau langsung mengelola gitu kan, mengelola langsung diambil tarik di bank syariah, dia langsung mengelola, atau dia kerjasama dengan Alfamart gitu ya, atau Alfamart dari kerjasama dengan Alfamart,
Pihak banknya mau nggak gitu ya, pihak bank mau nggak, karena selama ini kan bank itu kan keuntungan itu kan dari dana pembiayaan ya kan. Kalau seumpama hanya lewat saja untung nggak si pihak bank, ya itu antara kerjasama aja antara Najir dengan LKSPWU dengan win-win solution. Karena sementara ini lembaga keuangan syariah tidak bisa menjadi Najir ya. Kenapa tidak bisa menjadi Najir? Dia kan badan hukum. Tadi Najir katanya ada 3, perorangan, badan hukum, dan organisasi. Nah, benar, lembaga keuangan syariah adalah badan hukum, tapi badan hukum yang maksudnya badan hukum di sini ada persyaratan dalam menjadi Najir, yaitu bergerak di bidang sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Nah, ada nggak pihak bank bergerak di bidang itu? Tidak ada, maka dikunci di situ. Maka LKSPWU tidak bisa menjadi Najir. Nah, ke depannya bisa nggak jadi Najir? Ya bisa jadi, bisa saja. Yang jelas kalau kadang abang itu kan manajemen risiko itu lebih ini ya, lebih bagus ya dalam pengelolaannya ya dibanding sektorial. Kalau sektorial itu dalam risiko itu kan ngeri ini ya, kerugian atau apa. Kalau bank itu kan bisa ya. Nah, dan sementara ini jadi LKSPWU tidak bisa menjadi Najir, jadi yang mengelola adalah Najir di luar dari LKSPWU. Jadi kerjasama tuh antara LKSPWU dengan Najir. Nah, sudah dikelola oleh Najir kan dapat keuntungan tuh, dapat keuntungan. Nah, keuntungan itu nggak semuanya diserahkan ke mau Kopalai atau buat beasiswa, nggak semuanya. Di peraturan BWI itu dibagi 3, ada untuk Najir kalau ada 10% untuk mau Kopalai itu adalah yang menerima manfaat, itu 50%. Yang 50%-nya adalah cadangan. Untuk apa cadangan? Reinvestasi, yaitu buat modal lagi. Kalau dagang kan begitu ya. Kalau dagang itu ada untung, ya jangan dihabisin untungnya, dikumpulin lagi untuk dikembangkan usahanya. Ada reinvestasi cadangan itu. Terus ada juga biaya-biaya operasional. Ada biaya operasional, terus ada asuransi, di cadangan itu reinvestasi untuk pemulihan aset kan, pemulihan aset itu karena aset itu kan ada ini ya, ada penyusutan atau apa itu. Terus ada asuransi, ada biaya risiko juga. Risiko dalam pengelolaan pengembangan wakaf bank itu diambil dari cadangan yang 40% berarti ya, 40%. Jadi 10% untuk Najir, dia yang mengelola dapat upah dong, dia dapat jasa. 50% untuk Makopalai, 40% untuk cadangan. Nah, itu ya dalam hal pengelolaan wakaf uang. Terus, nah ada juga namanya wakaf melalui uang. Lah, apa bedanya wakaf melalui uang dengan wakaf uang? Nah, wakaf melalui uang itu adalah harta itu uang yang diberikan untuk wakaf yang diberikan membentuk uang untuk membeli dan mengadakan barang harta benda wakaf untuk bisa untuk sosial, bisa untuk produktif. Contoh, yayasan A ada orang mewakafkan tanah 1 hektar. Nah, setelah mewakafkan hektar, bingung tanah ini, kata si wakif, saya mau tanah ini buat pesantren, tapi dia hanya mewakafkan bentuk tanah. Kan bingung tuh, tanah buat apa, nggak ada bangunannya. Nah, kalau nggak ada bangunannya berarti dia mengumpulkan wakaf melalui uang. Wakaf melalui, kenapa wakaf melalui uang? Karena memang sudah ada tanahnya dan sudah akan dibangun untuk pondok pesantren. Nah, itu yang namakan adalah wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang tadi melalui LKSPWU dikelola oleh Najir ya, dikelola. Kalau melalui uang itu sudah ada proyeknya nih, sudah ada proyeknya. Si tadi yayasan A itu mengumpulkan wakaf melalui uang, dikumpulkan untuk bangun pondok pesantren. Tapi tidak langsung, harus melalui juga LKSPWU ya, tidak langsung PWU. Nanti sudah terkumpul uangnya. Nah, bangunan itu juga seharusnya diikrarkan wakaf ya. Atau dia juga ingin beli tanah untuk perluasan rumah-rumah tahfiz gitu ya, untuk menambah itulah buat olahraga atau apa tanahnya. Nah, dia mengumpulkan wakaf melalui uang, dikumpulkan wakaf melalui uangnya. Setelah terkumpul baru dia beli
tanah. Nah, setelah beli tanah itu jangan di atas nama yayasan ya. Harus diikatkan ke KUA tanah wakaf. Setelah sudah terkumpul uangnya, dibeli tanahnya ya, tanahnya baru wakafkan tapi najirnya betul ya, kepada yayasan A yang mengelola ya. Jangan mengatasnamakan yayasan. Udah dikumpulin uangnya, setelah udah terkumpul banyak, dia beli tanah. Setelah beli tanah ternyata atas nama yayasan ya, beda, harusnya atas nama wakaf. Kalau yayasan kan bisa diperjualbelikan, bisa digadaikan ya. Nah, harus ada wakaf, makanya gitu. Jadi gitu perbedaan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Ya, mungkin ya ada pertanyaan mungkin ya. Nah, selanjutnya pertanyaan kayak Mas Boy. Oke, baik. Mas Mas lanjut. Yasir, tadi yang disampaikan adalah wakaf melalui uang. Kan misalkan contohnya ada orang wakif yang mewakafkan tanah gitu. Terus nanti istilahnya kalau ingin membangun dan itu bangunan itu menjadi wakaf melalui uang seperti itu ya, untuk membeli bahan-bahan bangunannya seperti itu, kayak semen, batu, mungkin seperti itu ya yang saya tangkap. Nah, tadi kan dikatakan bahwa itu harus dibuatkan dokumennya AIW. Apakah berarti dalam satu tanah dan bangunan itu ada 2 AIW atau seperti apa itu, Mas? Yes, yes. Kalau awalnya kan tanah berarti di AIW dulu, ya kan? Di AIW dulu udah bentuk tanah. Nah, ada bangunan juga di AIW. Kan ada namanya harta benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Bangunan itu salah satu adalah yang tidak bergerak ya, sama dengan tanah. Jadi ada 2 AIW, tanah dengan bangunan gitu kan. Itu ke KUA ya larinya kalau untuk AIW tanah dan bangunan itu lari KUA, bukan ke LKSPWU. Nah, tapi di dalam regulasi kita itu untuk bangunan itu belum detail ya, belum detail dalam akad wakafnya, masih dalam tanah aja nih yang dalam akad wakafnya. Tapi memang di dalam regulasi kita sudah ada bahwa yang namanya harta benda wakaf itu ada bergerak dan tidak bergerak. Yang tidak bergerak itu salah satunya bangunan ya, terus tanah. Ya mungkin itu, Mas Boy. Ya, lalu kalau tadi dikatakan bahwa LKSPWI itu hanya sebagai penyimpan saja ya, berarti yang mengelola tetap nazir. Nazirnya itu ditunjuk oleh LKSPWU, berarti apakah ada kriterianya agar istilahnya nazirnya ini nggak sembarangan gitu untuk mengelola wakaf uang ini? Jadi LKSPWU juga kan pengen untung ya, dia kan profit oriented kan, beda dengan yang najir. Kalau najir kan sosial ya, yayasan dia sosial, bidang kemasyarakatan, keagamaan. Kalau yang nama LKSPWU itu kan profit oriented, dia komersil. Jadi dia juga harus lihat gimana nih najir-najir yang bisa kerjasama oleh pihak LKSPWU. Karena LKSPWU juga kan dia punya produk ya kan, deposito madroba, dan juga ada pembiayaan ya, bentuk apa. Nah, dia juga mungkin di situ ada perjanjian antara Najir dengan LKSPWU bagaimana seharusnya agar mereka berdua itu win-win solution. Jadi jangan hanya menguntungkan pihak Najir dan jangan hanya menguntungkan pihak LKSPWU gitu. Jadi ada MOU kerjasama. Ya, lalu selanjutnya ini, Mas, kita mulai memasuki lebih teknis ini. Kalau misalkan ada suatu badan usaha atau perbankan ini ingin menjadi LKSPWU, syarat-syaratnya atau ketentuannya ini seperti apa ini, Mas Yasir? Ya, ketentuannya sih pertama awalnya dia mengajukan permohonan kepada menteri terkait dengan perizinan LKSPWU, dilampirkannya tuh anggaran dasarnya dilampirkan, terus pengesahan badan hukumnya, terus operasional kantor itu berada di Indonesia. Kalau di luar negeri nggak bisa, harus ada di Indonesia ya. Terus yang keempat itu bergerak di keuangan syariah. Yang kelima adalah mempunyai produk wadiah, titipan wadiah. Itu aja 5 sebenarnya. Setelah dia mengajukan persyaratan itu 5, nah Kementerian Agama memverifikasikan ternyata 5 itu udah memenuhi syarat. Ketika memenuhi syarat, Kementerian Agama minta rekomendasi kepada BWI. Nah, rekomendasi karena memang di regulasinya Kementerian Agama tidak langsung minta rekomendasi dulu ke Badan Wakaf Indonesia. Nah, Wakaf Badan Indonesia bisa nggak merekomendasi apa yang kita minta rekomendasi sebenarnya ke Badan Wakaf Indonesia. Nah, karena Badan Wakaf Indonesia juga tidak ada
perlu bantuan ya, tidak ada langsung gitu dalam hal menilai perbankan, maka dia pun minta bantuan lah, minta rekomendasi juga kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Untuk apa jasa keuangan? Karena memang pengawasan lembaga keuangan kan ada di OJK. Nah, kita hanya melihat kesehatan banknya aja. Nah, kesehatan setelah ada rekomendasi OJK, berarti OJK memberikan rekomendasi ke BWI, BWI baru menyerahkan ke Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama jadi hasil dari rekomendasi OJK dan BWI. Ya, udah rekomendasi, barulah Kementerian Agama memverifikasi. Kalau oke, sudah rekomendasi, kita memverifikasi. Untuk apa verifikasi kita? Kalau tadi kan OJK kan dalam hal kesehatan bank ya. Kalau kita dalam program wakaf uangnya, dia udah siap belum? Sebenarnya dia mengajukan ini udah ngerti nggak sih dia wakaf uang gitu kan? Programnya apa aja? Apakah sudah ada najirnya, udah kerjasama? Jangan-jangan pas kita ke sono dia mengajukan tapi dia nggak ngerti dan dia nggak punya program, ya kan? Dan dia juga belum ada najir gitu. Memang sih dia kalau kita ke sono kan kalau kita verifikasi itu kan dia belum berdiri ya, jadi baru persiapan aja, perencanaan. Nah, perencanaan itulah yang kita minta. Jadi udahkah nanti akan rencananya najir mana yang kerjasama gitu kan? Program apa yang namanya wakaf uang itu kan, yang namanya orang kenapa berwakaf ya harus ada program ya kan, harus ada program. Contoh gini, lembaga keuangan syariah anggaplah LKSA ingin menjadi LKS PWU. Nah, dia udah siap program-programnya. Nanti kalau uangnya sudah terkumpul dan dikelola oleh yang di produk-produk lembaga keuangan syariah, maka akan dibuat untuk beasiswa, untuk sumur ya, untuk sumur. Karena kan ada juga tuh yang sumur yang di pergunungan ya, sulit ya. Nah, itu bisa dari wakaf itu kita bor, kita jadi buat sumur untuk masyarakat ya, untuk masyarakat yang pertanian bisa. Nah, sudah ada program baru kita, berarti udah jelas nih. Karena kalau cuma nggak ada program, bagaimana dia memasarkan kepada masyarakat tentang wakaf? Mau nggak wakaf masyarakat berwakaf? Kalau nggak ada program, ya kan, harus ada program dulu, udah sama dulu untuk apa programnya itu, mau kepalanya siapa, kerjasama dengan apa gitu, bagaimana dalam hal manajemen risiko ya untuk agar tidak terjadi kerugian gitu. Udah itu Mas Boy. Ya, baik Mas Yasir. Lalu ini kemudian pertanyaannya adalah kalau kita bicara wakaf tadi secara konvensional, mungkin masyarakat bisa melihat wakifnya ya gitu. Misalkan mewakafkan musola atau tanah kan, wakif juga bisa meninjau seperti itu nazirnya, apakah benar ini di wakafnya ini diperuntukannya seperti itu. Kalau uang, kalau saya berpikirnya ini agak abstrak gitu, Mas. Bagaimana sih wakifnya ini bisa tahu bahwa uangnya ini benar-benar digunakan untuk hal-hal yang tidak melanggar syariat ini, Mas? Biasanya seharusnya ya, najir itu kan melaporkan kepada pihak bank ya. Bank biasanya, karena memang wakif itu ada juga yang minta laporan kepada bank, bukan kepada najir. Padahal kalau laporan itu kan seharusnya najir, karena najir yang mengelola gitu kan. Tapi karena banyak rata-rata yang jadi wakif itu kan nasabah si bank biasanya kebanyakan ya. Sehingga si wakif itu nanyanya kepada pihak bank, bagaimana wakaf saya nih yang sudah kelola. Nah, seharusnya memang najir-najir itu melaporkan juga kepada LKSPU untuk nanti LKSPU juga memberikan penjelasan kepada si wakif atau nasabah ya, atau si wakif lah, wakifnya. Nah, atau bisa jadi si wakif langsung terjun ke najir, bisa, nggak ada masalah. Kalau memang terlalu banyak dia mewakafkannya karena dia pengen buat bekal di akhirat ya. Satu lagi Mas Boy, untuk wakaf uang ini bisa juga yang berjangka ya. Ada berjangka, ada juga yang abadi. Kalau abadi kan dia mewakafkan 500.000 atau 2 juta, 5 juta, udah kita nggak balik lagi. Nah, kalau yang wakaf uang yang berjangka ini, kita mewakafkan uang 3 juta. Nanti saya ingin balik lagi 3 juta itu 2 tahun atau 3 tahun, nggak ada masalah Mas Boy, bisa gitu, bisa. Tapi ada syaratnya yang berjangka ini, minimal 1 juta dan lamanya adalah 1 tahun. Itu tertuang di Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Itu kalau supaya nggak diatur, bisa saja saya mewakafkan 100.000, nanti balik dong 5 bulan, 4 bulan, kan repot.
si pihak najir ya, merepotkan, maka ada aturan dibatasin minimal berapa, batas waktu berapa. Nah, si pihak najir harus ada kepastian dalam hal pengembalian wakaf berjangka itu. Harus jadi dipilah. Ya. Berarti kalau seperti itu wakaf seperti investasi dunia juga dong ya. Kalau misalkan konsepnya seperti itu, karena kalau saya pemikiran saya wakaf uang itu ya seperti investasi buat akhirat saja gitu, seperti tanah gitu. Udah, kita nggak ngambil keuntungan. Nah, kalau seperti itu nggak dapat bisa. untung, Mas Boy. Jadi kita mewakafkan bahasa 2 juta nih dalam 2 tahun, dan balik nih 2 juta ya 2 juta. Tapi nanti yang di Najir itu yang mengelola, dan 2 juta nanti dari 2 juta bisa menghasilkan 3 juta. Nah, 1 juta itu berarti kan nggak dibalikin ke si pihak wakif. 1 jutanya ya dari untuk yang si Najir, tapi 1 juta itu bukan buat hura-hura ya, kan ada mauqof lainnya, jelas. Ya. Gitu. Oh, baik. Kalau seperti itu yang diambil hanya pokoknya saja seperti itu ya, sesuai dengan apa yang dia wakafkan seperti itu ya. Karena wakaf itu abadi ya, beda dengan sedekah atau infak. Baik. Jadi kalau konsep wakaf uang ini tadi dikatakan pokoknya tetap ya, yang diputar itu manfaatnya ya. Satu lagi Mas Boy, pada saat berwakafkan harus nilainya ada rupiah, bukan dolar atau mata uang lain. Jadi pada saat dia mewakafkan dolar Singapura atau dolar Australia, harus dikonversi dulu ke rupiah. Nggak bisa ke bentuk dolar, harus, karena emang kita harus mencatat nilai pada saat itu. Karena akan kembalinya akan nilainya sesuai dengan itu. Ya. Dan rekan-rekan di obsesi kali ini, jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk chat di kolom komentar seputar wakaf uang ini. Mungkin masih ada yang ingin diperdalam lagi kepada Mas Yasir, silakan melalui kolom chat, dan juga bagi yang menyimak juga bisa mengisi absensi di link yang sudah disediakan ya. Ini masih banyak yang mengisi daftar hadirnya ini di kolom komentar. Ya, balik lagi ke Mas Yasir tadi seputar wakaf uang ini. Kalau dikatakan beberapa kali saya menyimak pernyataan Pak Dirjen ini, potensi tidak hanya wakaf, zakat juga ini sangat besar. Wakaf sangat besar di Indonesia, bahkan bisa mencapai berapa triliun, saya agak lupa. Tapi sejauh ini apa nih Mas yang melihat bahwa masyarakat itu masih berpikir bahwa wakaf ini masih konvensional, masih berupa tanah atau bangunan? Jadi, memang wakaf uang ini juga kan nggak begitu maju ya, nggak begitu banyak uang, karena memang edukasi, Mas Boy. Edukasi itu kayak contoh pendidikan kita di sekolah ya. Di sekolah itu tentang wakaf nggak ada gitu, materi wakaf. Kalau zakat kan ada ya, jadi kita mengerti gitu kan. Wakaf itu tidak ada sama sekali. Saya aja yang lulusan madrasah dari MTS, dari Alia, itu benar-benar tidak dibahas masalah wakaf, walaupun ada itu hanya apa ya, sekilas banget. Saya jadi nggak ngerti gitu. Oh, ada ya wakaf uang, wakafnya. Jadi memang intinya memang edukasi. Jadi seharusnya memang pihak pemerintah memasukkan kurikulum wakaf itu ke dalam mata pelajaran gitu. Kalau untuk umum ada pelajaran agama tuh, agama Islam dimasukkan ke tentang wakaf. Karena kalau zakat orang sudah tahu ya. Karena mungkin wakaf juga kan nggak wajib, nggak kayak seperti zakat ya, Mas Boy. Sehingga ya orang juga kurang apa ya. Kalau zakat kan memang harus ya kan, harus dia bayar. Kalau wakaf kan enggak. Jadi ya, intinya sih memang edukasi tentang perwakapan itu. Apalagi khususnya wakaf uang ini pada untuk daerah Jawa mungkin masih ada ya, masih bisa lah. Kalau untuk daerah Sumatera, Kalimantan gitu, Sulawesi memang benar-benar minim sekali pengetahuan tentang wakaf uang ini. Padahal fatwanya kan sudah dari tahun 2002 bulan Mei, artinya udah 20 tahun ya. Ini memang benar-benar edukasi. Makanya semoga nanti ke depannya wakaf masuk ke dalam kurikulum, karena memang untuk wakaf itu untuk yang produktif ya, bisa membantu perekonomian Indonesia sebenarnya bisa membantu perekonomian, karena sekarang aja kayak wakaf link sukuk gitu kan, bisa membantu kan, bisa membantu
Ya, lalu terkait dengan wakaf uang ini juga mungkin masih banyak yang kurang paham karena tadi dikatakan kurangnya edukasi. Namun kalau dari pengelolaannya sendiri ini Mas Yasir, bagaimana ini dari pihak Tazin ini? Apakah mereka juga sudah mengetahui bagaimana cara mengelola wakaf uang ini Mas Yasir? Kalau untuk najir-najir yang besar ya, najir besar itu sudah lumayan maju ya, seperti dompet apa dia udah ada rumah sakit ya kan. Terus rumah rumah zakat itu ada rumah wakaf di situ, di bawahnya itu ada rumah wakaf. Itu juga sudah lumayan dalam pengelolaannya, dan untuk makomalnya juga sudah ada ya, untuk pendidikan udah, terus Sinergi Foundation juga sudah ada. Jadi begini Mas Boy, menariknya di wakaf ini, jadi ketika dia orang berwakaf, nah ketika berwakaf itu kan kita kan harus dikelola dan diinvestasikan. Nah, mengelola investasi kan kita perlu ada biaya operasional ya, biaya apa? Biaya administrasi, biaya operasional dari mana? Sedangkan wakaf tidak boleh berkurang, gitu kan? Tidak berkurang. Nah, si pihak najib bisa membebankan biaya administrasi atau biaya operasional kepada wakil, atau bisa jadi si najir itu dia punya yayasan tersendiri, dia punya yayasan las gitu. Las dia kan ada ada zakat infak sadaqah. Nah, dari dana infak sadaqahnya mungkin diambil untuk profesional wakaf, atau dari jatah ambilnya dikelola untuk wakaf, bisa jadi seperti itu. Jadi bisa, karena memang wakaf tidak bisa berkurang. Jadi ketika orang berwakaf 10 juta, ya kalau untuk 10 juta dikelola dan kita perlu operasional untuk mengelola itu, ya dari mana uangnya, gitu kan. Nah, biasanya siasatin seperti itu. Jadi lembaga-lembaga itu punya dua. Jadi ada lembaga wakafnya, ada lembaga lasnya, ya, zakat infak dan sedekah. Kadang-kadang operasional itu diambil dari dana amilnya atau dari dana infak sedekahnya untuk mengelola wakaf. Tapi nanti terpisah manajemen tetap antara lembaga zakat dan lembaga wakaf, karena laporan keuangan pun terpisah, karena kalau untuk zakat menggunakan PSAK 109, kalau wakaf menggunakan PSAK 112, jadi tidak bisa digabung. Jadi laporan pun digabung karena regulasinya pun terpisah. Ya begitu Mas Boy. Ya, Mas Yasir, lalu wakaf ini tadi kan dikatakan masih kurang edukasi dari pihak Ya. Kementerian Agama sendiri. Ini apa upaya yang sudah dilakukan Ya. dalam rangka Kalau Menteri Agama meningkatkan? kita sudah ada literasi zakat wakaf ya. Literasi zakat bisa ada di Instagram, ada di Facebook, di media sosial, kita sudah memasarkan tentang zakat dan wakaf ya, untuk tuh memasarkan lah kepada masyarakat. Kalau untuk ada juga kita kalau untuk LKSPWU kita ada pembinaan pembinaan LKSPWU juga tiap tahun. Terus untuk yang amil dan najir. Nah, untuk amil dan najir ini kita sudah membuat SKKNI, Mas Boy. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia itu profesi amil dan najir. Itu harus profesional jadi kerjanya. Tujuannya agar untuk mengembangkan wakaf-wakaf zakat dan wakaf itu sendiri. Jadi kita sudah terbentuk SKKNI untuk profesi. Kita juga nanti kalau untuk ambil nanti akan nanti ada pembahasan tersendiri Mas Boy. Setelah nanti ada pembahasan profesi amil dan najir itu perlu diuji gitu kan. Itu nanti ada pembahasan. Dari itu kita sudah ada gitu dalam hal, jadi kita literasinya itu ya ada literasi zakat wakaf itu yang di medsos ya. Medsos, terus di kita juga ada pembinaan di daerah. Kita juga menganggarkan daerah-daerah untuk memang mensosialisasikan seluruh daerahnya. Ya, baik, Mas Yasir, ini ada tanggapan dari pemirsa Bimas Islam TV. Ini dari Pak Misbah ini, bahwa sebenarnya potensi zakat dan wakaf ini cukup luar biasa di Indonesia. Namun nampaknya tidak terlalu ada nampak gitu manfaatnya gitu tidak terlalu terasa gitu oleh masyarakat. Apa upaya yang harus dilakukan ini dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sendiri, ini apa yang sudah program apa yang Ya, harus tadi dilakukan terkait itu wakaf? program kita itu ini profesionalitas kenajir dan kamil.
penajir, khususnya kalau wakaf uang ke najir ya. Jadi kita punya najir, jadi najir yang profesional itu punya sertifikat. Jadi kita nanti untuk menjadi najir kita ada ujian. Jadi untuk apa sih ujian najir itu? Ya, tujuan kita kan untuk menjadi najir itu profesional, ngerti tentang wakaf gitu. Jadi kalau udah punya sertifikat dia lebih pede kepada masyarakat karena dia punya sertifikat nih gitu kan. Artinya trust masyarakat terhadap si najir itu lebih dibandingkan yang belum punya sertifikat. Nah, itu kita mensertifikatkan najir-najir untuk profesional karena pengelolaan itu kan ada di najir, Mas Boy. Pengelolaan itu ada di najir ya. Kalau kita kan regulasi, mediasi ya kan, sosialisasi. Nah, kalau untuk dalam hal pengembangan pengelolaan itu adalah pihak najir, maka kita ya najirnya yang kita bina itu. Dan bagaimana dalam bentuk najir ya menjadi profesional, kita bentuk SKKNI gitu kan. Kita buat regulasi KKNI-nya. Dan kita udah alhamdulillah sekarang najir sudah terbentuk LSP, masuk LSP BWI, lembaga sertifikat profesi. Nanti najir diuji oleh LSP BWI. Kita juga menganggarkan dalam bentuk hal profesional itu kita menganggarkan setiap tahun. Insya Allah tahun ini kita udah menganggarkan tahun ini itu sekitar 1M untuk profesional senajir. Untuk profesional itu ya dilatih ya. Najir itu dilatih pertama pelatihan dulu harus diuji. Nah, kalau uji itu dia punya sertifikat. Nah, itu dianggarkan oleh Kementerian Agama. Ya, lalu pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Suwaidi ini, apa syarat sahnya akta ikrar wakaf ini terkait dengan wakaf uang ini, Mas Yasir? Ya, syarat sahnya ketika dia berwakaf kepada LKSPWU ada AIW. Ada AIW-nya. AIW-nya itu kan dari LKSPWU. LKSPWU itu kan sebagai PPAIW. Dia yang mengeluarkan AIW dan dia juga yang menandatangan AIW. Itu udah sah. AIW ya. Jadi dia udah berwakaf. Oh iya, Mas Bos, satu lagi yang untuk wakaf ada juga sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf itu jika dia berwakaf uang itu 1 juta. Minimal 1 juta. Minimal 1 juta. Kalau udah dia mewakafkan 1 juta, dia dapat sertifikat wakaf. Kalau masih 500, 600 belum. Jadi syarat sahnya ini ketika dia ke bank mengeluarkan AIW yang ditandatangan oleh PPAIW pihak bank atau LKSPWU. Baik, Mas Yasir, tadi dikatakan bahwa kalau untuk yang berjangka wakaf uang berjangka itu kan minimal 1 juta. Kalau untuk wakaf uangnya sendiri minimal berapa sih? Yang wakaf apa? Kalau untuk wakaf uang sendiri gitu minimal berapa masyarakat bisa? Oh, enggak ada batasan minimal. Mau 10.000 nggak ada masalah. Wakaf sekarang sih udah diatur oleh peraturan BWI itu tentang berwakaf, bisa di ATM, bisa mobile banking ya, bisa internet banking, pokoknya digital lah, elektronik ya bisa. Jadi nggak ada masalah, 10.000, 5.000 juga nggak ada masalah, nggak ada batasan. Cuman kalau untuk yang berjangka itu ada batasannya, 1 juta. Kalau untuk yang bukan berjangka ya bebas. Bisa 50.000, bisa 5.000 juga nggak ada masalah. Oke, baik. Lalu wakaf uang ini nantinya disalurkannya kemana? Apakah pewakifnya ini diserahkan seperti itu dari pihak LKSPWU ini, Mas? Iya, nanti dijelaskan oleh pada saat si wakif mau berwakaf kepada LKSPWU sudah punya program. Ini nanti wakafnya untuk ini, bla 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 bla. Ini najirnya, kamu milih mana najirnya? Gitu. Nanti uangnya akan dialokasikan ke sini untuk hasil dari wakaf uang yang dikelola. Gitu. Itu nanti dijelaskan oleh di LKSPWU pada saat dia berwakaf. Nah, gitu, ke mana saja itu, Mas, sektor-sektornya itu yang disalurkan oleh LKSPWU? Banyak ya. Ada yang dari sektor pendidikan, terus sosial, ada juga kesehatan, ya banyak lah ya. Tergantung yang ada di program wakaf uang itu sendiri, di lembaga keuangan syariah itu sendiri. Masing-masing LKSPW itu berbeda-beda. Kalau Mas Yasir, apakah mengetahui ini berapa sih sebenarnya wakaf uang yang sudah disetorkan sejauh ini oleh masyarakat? Wakaf uang kemarin kita sudah minta
minta laporan karena memang kewajiban lembaga keuangan syariah itu menerima laporan ya, menerima laporan itu setiap tahun. Nah kebetulan ada tiga bank yang belum melaporkan gitu. Jadi kita belum bisa itu merekap seluruhnya berapa seluruhannya. Mungkin insya Allah dalam waktu 2 minggu lah ya, 2 minggu atau seminggu kita udah terkumpul berapanya karena memang ada kewajiban dari LKSPW. Kadang-kadang gini juga Mas Boy, kadang-kadang si Najib juga kadang-kadang mengelola wakaf uang itu kan tanpa melalui LKSPWU, ya kan. Sedang kita laporan hanya LKSPWU. Jadi kita terkumpul di LKSPWU, padahal di pihak Najib itu banyak di bank-bank lain atau langsung. Nah itu sebenarnya. Jadi akhirnya ya sebenarnya banyak yang di data kita mungkin nggak terlalu bisa jadi setengahnya yang ada dia yang sebenarnya ada di yang ada di Najir. Bisa jadi seperti itu. Maka kita merapikan gitu, merapikan administrasi ini bagaimana seluruh wakaf uang harus masuk pada LKSPWU, masuk LKSPWU karena untuk didata kan, untuk program-program kita ke depan kan, kebijakan kita ke depan bagaimana. Ya mungkin ini salah satu ini juga ya, sama seperti zakat ya. Zakat kan potensi sama capaiannya itu sangat jauh ya, karena memang masyarakat masih banyak yang menyerahkan zakat secara langsung, tidak pada las gitu. Iya. Makanya tidak bisa terdata mungkin. Sehingga data-datanya pun agak amarilnya lebih banyak real jauh. Iya, iya baik. Nah, Mas Yasir nih sekali lagi mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat mengenai wakaf uang itu apa sih ininya manfaatnya seperti itu loh. Jadi mungkin sebagai ajakan juga bagi masyarakat bahwa wakaf ada loh, tidak hanya kita harus membeli tanah atau membuat bangunan seperti itu, tapi hanya dengan berwakaf tadi bisa menyisihkan 10.000 itu bisa juga untuk berwakaf. Silakan Mas Yasir. Ya, perbedaan memang wakaf dan zakat itu, kalau zakat itu langsung ke mustahik ya. Kalau mustahik jadi terlihat pemanfaatannya ya. Kalau wakaf ini kan dia dikelola dulu dari hasilnya baru ada. Nah, berapa manfaatnya ya kita kurang tahu ya Mas Wai, tidak mengukur gitu. Tapi yang jelas sudah ada sih yang rumah sakit wakaf itu, yang dompet itu apa, sudah ada rumah sakit di mana orang berobat, rumah sakit mata ya, untuk doa apa itu gratis gitu. Ada manfaatnya. Jadi ya salah satu yang saya lihat keberhasilan itu di rumah sakit itu. Baik, lalu ada lagi dari Arif Abdurrahman ini, untuk wakaf uang apakah semuanya itu diserahkan kepada Nazir untuk dikelola atau ada yang disimpan di LKSPWU? Nah, itu tergantung tadi saya dijelaskan perjanjian antara LKSPWU dan Nazir. Karena LKSPWU juga tidak mau hanya sebagai lewat gitu. Dia mewakafkan LKSPWU, PWU udah mengeluarkan AIW, sudah tangan, tiba-tiba uangnya langsung diambil oleh Najir, habis ludes gitu, dikelola oleh Najir langsung. Nah, LKSPWU pun nggak gitu, dia kan punya MOU kerjasama. Boleh atau begini aja, atau boleh sebagian dikelola langsung oleh Najir, atau ada sebagian yang dikelola dari produk-produk yang di bank syariah itu sendiri ya, deposito gitu kan. Kalau masuk dari deposito mudharabah kan berarti kan masuk ke pembiayaan ya kan, dia bisa menghasilkan itu. Jadi itu bisa sebenarnya setelah regulasi Najir bisa mengelola langsung sekaligus seluruhnya, nggak ada masalah, setengah juga nggak apa-apa, dikelola kerjasama dengan lembaga lain juga ada masalah, di regulasi nggak ada masalah. Yang jelas bagaimana kerjasama MOU antara LKS dengan Najir untuk win-win solution itu, biar sama-sama ya enak gitu, menguntungkan, dan hanya menguntungkan hanya pihak Najir. Ya, lalu juga ada pertanyaan mengenai apa ini bedanya LKSPWU dengan Laziswaf, karena kan sekarang ada juga lembaga amil zakat yang juga mengelola wakaf ini Mas Yasir. Oh, jadi LKSPWU itu kan lembaga keuangan, ya beda dengan lembaga amil zakat ya. Lembaga atau Najir itu beda. Kalau dia kan udah ada bergerak di bidang keuangan, dia ada pengumpulan uang, terus ada pembiayaan kan, ada pembiayaan gitu. Ya beda. LKSPWU ya bank gitu. Kalau Najir ya yayasan gitu kan.
yayasan yang bidang sosial, keagamaan, pendidikan. Kalau bank nggak ada, dia komersil gitu, komersil. Nah, kalau untuk yang sebenarnya kalau LAS tidak boleh menerima wakaf. LAS tidak boleh menerima wakaf, dia hanya zakat pada sadaqah regulasinya. Tidak menerima wakaf. Wakaf dia kalau dia yayasan, anggaplah yayasan contoh yayasan A. Yayasan A dia di bidang zakat dan wakaf. Jadi ada LAS-nya, ada najirnya gitu. Bisa seperti itu, tapi manajemen terpisah. Jangan satu manajemen dan laporan keuangan yang tergabung, nggak, harus terpisah. Jadi harus dipisah manajemennya dan laporan keuangan pun dipisah karena memang regulasinya berbeda. Baik, jadi Tapi bisa jadi tapi bisa ada nanti untuk operasionalnya bisa diambil dari LAS itu sendiri. Oke, baik. Tapi manajemennya harus terpisah ya antara pengelola Bisa, zakat dengan bisa, pengelola iya, wakaf seperti itu. Meskipun misalkan dalam satu yayasan. wadah gitu, dalam satu yayasan. Contoh kayak dompet duafa kan ada LAS-nya, ada najirnya. Darut Tauhid ada LAS-nya, ada najirnya ya. Ada rumah zakat ada LAS-nya, ada najirnya. Gitu. Tapi itu terpisah dia. Baik. Mas Yasir, kita sudah berada di penghujung acara ini. Silakan Mas Yasir untuk closing statement kepada pemirsa Bima Sisam TV ini terkait dengan wakaf uang atau mungkin ada imbauan dan ajakan, silakan. Ya, untuk pemirsa, jadi insya Allah ya untuk wakaf uang ini jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir karena memang kita ada juga asal dia berwakafnya di lembaga keuangan syariah gitu kan, kita akan ada pengawasan untuk mengontrol, jadi ada pengawasan untuk mengontrol dan bisa sih sebanyak-banyaknya wakaf uang ya untuk emang untuk kesejahteraan kita juga ya, negara kita juga, umat kita, terus negara kita juga, karena wakaf uang itu banyak manfaatnya ya, banyak manfaatnya. Jadi kalau semua orang wakaf tanah, banyak tanah-tanah yang nganggur Pak Boy, banyak karena orang pada berwakaf tanah tapi bingung tanahnya mau diapain nih, ya, gitu kan. Maka itulah gunanya ada wakaf uang, dan melalui uang itu gunanya untuk memanfaatkan tanah yang terlantar itu, gitu. Ini tanah kosong tapi produktif nih di pinggir jalan, ya, bagus ini buat ruko, ya kan. Nah kalau semua tanah wakaf tanah didiamkan, gak ada manfaatnya kan, kasihan si wakifnya. Tidak ada nilai manfaat, maka perlunya ada wakaf yang melalui uang itu untuk meningkatkan produktivitas tanah-tanah yang terlantar itu. Ya intinya sih untuk mensejahterakan masyarakat kita yang ada di sekelilingnya, yang khususnya di sekelilingnya lah. Mungkin itu ya Mas Boy ya. Oke Mas Boy udah. Baik, Mas Yasir, terima kasih ini atas penjelasannya tadi mengenai wakaf uang, dan semoga apa yang tadi disampaikan juga menambah literasi dan juga edukasi kepada masyarakat nih yang masih minim mungkin ya terkait dengan wakaf ini. Jangankan wakaf uang, bahkan wakaf secara konvensional aja melalui tanah ataupun melalui bangunan ini juga masih minim dipaparkan gitu baik di madrasah, di sekolah seperti itu, sehingga pengetahuan atau literasi masyarakat seputar wakaf ini masih minim. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Yasir atas waktunya sudah berbincang bersama kami dalam acara Obsesi, obrolan seputar soal Islam. Dan pemirsa Bima Sisam TV, dimanapun Anda berada, akhir kata saya Boy Aditya pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.